Nama Christopher Columbus pasti kita semua pernah dengar kan? Sang penjelajah legendaris yang katanya menemukan benua Amerika. Tapi ada satu fakta gila yang sering kali kelewat. Pria ini meninggal dalam keadaan sama sekali nggak sadar akan pencapaian terbesarnya. Ini bukan sekedar detail kecil loh. Ini inti dari sebuah kesalahpahaman paling monumental dalam sejarah. Perjalanannya itu bukan cuma catatan di buku sejarah. Ini benar-benar kejadian yang ngubah peta dunia dan nasib umat manusia secara total. Dua dunia yang tadinya nggak saling kenal, tiba-tiba nyambung dan memicu era baru yang penuh dengan penaklukan dan penemuan. Dampaknya, wah, masih kita rasakan sampai hari ini. Nah, ini dia teka-teki besarnya. Gimana bisa coba? Seorang penjelajah yang namanya diukir di setiap buku sejarah, tapi dia sendiri hidup dan mati dalam sebuah ilusi besar? Untuk memahaminya, kita perlu mundur sedikit ke masa lalu. Oke, untuk ngerti kenapa Columbus bisa salah besar, kita harus coba lihat dunia dari sudut pandangnya. Coba bayangin deh, kita ada di abad ke-15, di mana peta itu masih banyak area kosongnya, dan lautan luas itu masih penuh misteri. Jadi gini, buat orang Eropa di abad ke-15, peta dunia itu isinya cuma 3. Eropa, Afrika, sama Asia. Udah, Samudra Atlantik itu tuh kayak ujung dunia yang serem. Mereka mikir kalau berlayar cukup jauh ke barat, ya pasti bakal sampai di pantai timur Asia. Adanya 2 benua raksasa di tengah-tengah, wah itu sama sekali di luar imajinasi mereka. Terus kenapa sih ngebet banget ke Asia? Jawabannya, simpel aja. Kekayaan. Cerita-cerita dari Marco Polo soal emas, sutra, dan rempah-rempah yang melimpah itu bikin seluruh Eropa terobsesi. Masalahnya, jalur darat dikuasai Kekaisaran Ottoman, sementara jalur laut yang muterin Afrika itu, panjang banget dan bahaya. Eropa benar-benar butuh jalan pintas. Nah, disinilah Columbus muncul dengan ide yang waktu itu dianggap gila sama banyak orang. Dia tahu bumi itu bulat. Jadi, secara teori, berlayar ke barat harusnya bisa membawa dia ke timur. Jalan pintas yang jenius. Tapi, ada satu kesalahan fatal banget di perhitungannya. Dia meremehkan ukuran bumi secara drastis. Punya ide radikal itu satu hal. Tapi meyakinkan kerajaan buat modalin pelayaran ke tempat antah berantah, nah itu cerita lain. Dan ini ternyata jadi perjuangan terberat dalam hidup Columbus. Coba bayangin, hampir 10 tahun Columbus ditolak sana-sini. Dan lucunya, para ahli yang nolak dia itu bener loh. Perhitungan jaraknya emang ngaco total. Ditambah lagi, permintaannya buat diangkat jadi laksamana dan gubernur itu dianggap sombong banget. Tapi dia ini gigih, nggak nyerah, dan akhirnya kerajaan Spanyol yang baru aja menang perang mutusin buat ambil resiko itu. Akhirnya, dengan 3 kapal kecil dan kru yang setengah hati, Columbus berlayar ke barat, menuju lautan tak berujung yang ditakuti semua pelaut. Mereka nggak sadar kalau perjalanan ini bakal mengubah sejarah dunia selamanya. Setelah lebih dari 2 bulan terombang-ambing di lautan, persediaan menipis dan para kru udah diambang pemberontakan, akhirnya terdengar teriakan yang mereka tunggu-tunggu. Tanah! Tanah kelihatan! Misi itu berhasil. Mereka menemukan daratan. Waktu Columbus akhirnya napakin kaki di daratan baru, yang sekarang kita kenal sebagai Bahama, cuma ada satu pikiran di kepalanya. Aku berhasil. Ini pasti Hindia Timur. Gerbang ke Asia. Dia nggak sadar sama sekali kalau dia lagi berdiri di puncak salah satu kesalahan navigasi paling spektakuler dalam sejarah. Dan yang terjadi selanjutnya itu, wah ini contoh klasik dari confirmation bias. Setiap hal baru yang dia lihat dipaksa-paksain biar cocok sama teorinya. Dia ketemu suku Taino, terus langsung dia sebut Indian, karena dia pikir lagi ada di Hindia. Dia lihat perhiasan emas kecil dan langsung yakin ada sumber emas melimpah di dekat situ. Dia bahkan mendarat di Kuba dan ngotot kalau itu adalah daratan Tiongkok. Pikirannya benar-benar udah kekunci. Columbus pulang ke Spanyol disambut kayak pahlawan besar. Dia mengumumkan penemuan rute barat ke Asia. Tapi puncak kejayaannya ini ternyata cuma sebentar. Cerita selanjutnya justru jadi jauh lebih gelap dan rumit. Dia memang melakukan 3 pelayaran lagi. Tapi ironisnya, kehebatannya di laut itu nggak nular ke darat. Gini deh, sebagai seorang navigator, dia itu jenius. Tapi sebagai gubernur di dunia baru yang dia temukan, kepemimpinannya terbukti brutal, serakah, dan ya ampun bener-bener nggak kompeten. Bayangin,
Orang yang tadinya dielu-elukan sebagai pahlawan, akhirnya dipulangin ke Spanyol dalam keadaan dirantai. Gelar dan kekuasaannya dicabut semua. Dia meninggal tahun 1506 dalam keadaan miskin dan terlupakan. Dengan perasaan sebagai seorang pecundang yang gagal menemukan rute ke Asia, dia mati tanpa pernah tahu kalau kegagalannya itu sebenarnya penemuan terbesar di zamannya. Terus, siapa dong yang akhirnya memecahkan teka-teki ini? Jawabannya adalah penjelajah lain, Amerigo Vespucci. Setelah dia ikut menjelajahi garis pantai yang sama, dia ngerasa ada yang aneh. Tanamannya, hewannya, penduduknya, kok nggak ada yang cocok sama deskripsi Asia manapun? Akhirnya, dia sampai pada satu kesimpulan yang mengejutkan. Ini bukan Asia, ini adalah Mundus Novus, dunia baru. Dan inilah puncak ironinya. Setahun setelah Columbus meninggal di tahun 1507, seorang pembuat peta dari Jerman bikin peta dunia yang revolusioner. Dan untuk menghormati orang yang pertama kali paham apa sebenarnya daratan itu, dia menamainya Amerika, bukan Kolombia. Jadi pada akhirnya Columbus itu orang yang mengubah dunia secara nggak sengaja. Dia berlayar nyari Asia, malah nemu sesuatu yang jauh lebih besar. Dan dia mati tanpa menyadarinya. Kisahnya ini jadi pengingat yang pas banget kalau sejarah itu seringkali bukan tentang rencana yang matang, tapi soal ambisi, kesalahan, dan kebetulan yang nggak terduga. Jadi siapa dia sebenarnya di mata kita? Seorang visioner, penjahat, atau cuma perintis yang tersesat?